gue lihat anak-anak itu setengah sadar, tapi gue masih berpikir gitu teman-teman. Nah ini teman gue anak-anak udah pada tidur lah, gue doang ini yang sendirian mendusin gitu ya. Tadi gue mimpi apaan ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Aldi. Jadi di channel gue ini gue pengen berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang hal-hal mistis yang pernah gue alami, ya, yang pernah gue alami selama hidup gue nih. Jadi di sini gue bingung mau cerita sama siapa ya temen-temennya. Jadi di sini gue pengen nyalurin aja lah cerita-cerita, berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada kalian yang ada di seluruh Indonesia, hal mistis yang pernah gue alamin ya. Semoga kalian terhibur, kalian juga bisa berbagi pengalaman cerita mistis kalian di kolom komentar video ini ya. Jadi di sini gue mau ngebahas tentang seperti judul aja ya, kali gitu aja ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya teman-teman, jadi karena ini video pertama di channel cerita AS ini ya teman-teman ya, gue pengen berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang hal mimpi buruk ya, tentang hal mistis mimpi buruk. Pasti kalian yang menonton pernah nggak sih kalian itu merasakan atau pernah mengalami mimpi buruk ya? Kalau kata orang dulu ya teman-temannya, mimpi itu namanya mimpi erep-erep lah. Gue juga nggak tahu kenapa bisa dibilang mimpi erep-erep. Cuman jadi gimana ya, mimpi erep-erep itu kalau kalian nggak tahu, jadi kita mimpi nih, tapi mimpi itu kayak seperti nyata gitu ya teman-teman. Pastilah kalian yang pernah mengalaminya pasti tahu rasanya seperti apa ya teman-teman, gimana dia wownya ada seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini gue mau singkat cerita aja tentang hal mistis mimpi erep-erep ataupun mimpi buruk yang pernah gue alami ya teman-temannya. Sebenarnya sih gue sering gitu mengalami ini, cuman gue mengambil 3 aja dulu ya teman-teman, 3 mimpi erep-erep gue ya. Yang pertama, gue pernah ya teman-teman, dulu kan gue masih kelas berapa ya, gue lupa gitu. Gue dulu belum punya kamar pribadi, gue masih tidur bareng-bareng tuh di depan TV ataupun ruang tengah ya teman-temannya, berdua sama nenek gue, karena gue dulu tinggalnya berdua ya teman-temannya. Di ruang tengah tidurnya itu dulu gue. Nah di situ gue ketika gue sedang lelah itu gue tidur kan ya, gue tidur. Nah tiba-tiba di suatu malam, asik ya, ini cerita mistisnya nih, langsung aja gue mah tanpa basa-basi langsung ceritain aja. Jadi suatu malam gue tuh kayak melek dari tidur gue gitu ya, mata gue melek lah, melihat di depan. Pertama tuh tampilannya kosong depan itu ya teman-temannya, pas itu gue merem aja lah, tapi kok beda gitu ya teman-teman. Nah gue melek lagi, gue kaget, astagfirullahaladzim ya kan, gue nyebut seperti itu dalam hati ya. Gue itu awal gue pertama mimpi rep-rep seperti itu. Nah gue lihat kok di depan ada seorang, gimana ya, wanita, rambutnya panjang, pakaiannya putih, kotor lah seperti itu teman, kotor kayak darah-darah gitulah, pokoknya ngeri dah. Itu tuh mukanya nggak kelihatan, ketutupan sama rambut. Gue kaget dong ya kan, gue kaget, gue merem lah. Itu dada gue juga, jantung gue deg-degan ya kan, namanya baru pertama kali ngeliat seperti itu ya teman-teman ya. Pas itu gue merem ya, tapi gue dalam hati gue tuh berpikir, sama pikiran gue tuh penasaran, apa sih tadi ya, gue lihat lah. Nah kok makin lama makin deket atau gue ya, dia tuh kayak jalan, tapi jalannya tuh kayak, tahu nggak sih kalau film-film sinetron kan, jadinya film-film horor itu kalau setan ini deg 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 kayak di cut gitulah pokoknya gitu ya. Nah di kayak begitu pokoknya percis lah. Pas gua melek kedua kalinya, dia posisi udah di tengah lah, pokoknya udah hampir. Aku di situ panik kan ya, namanya baru pertama kali lihat
gue teriak lah, gue panggil nenek gue ataupun emak gue yang tidur di samping gue, tapi kok gue bingung, nggak ada yang denger gitu. Gue teriak gitu, gue teriak sekuat tenaga, tapi kok gue masih tidur aja gitu loh. Nah dari situlah gue membaca bacaan, astagfirullahaladzim, itu mungkin ada kali ya 10 menitan lah gue itu. Alhamdulillah banget, tiba-tiba ya bus hilang dengan sendirinya. Itu cerita yang pertama. Lanjut cerita yang kedua. Jadi yang kedua ini bisa dibilang kayak boneka ya teman-teman. Jadi dulu gue waktu SMP masih di ruang tengah ya, masih di ruang tengah. Itu gue apa ya teman-teman, benar udah lelah ya, gue tidur nggak baca doa juga kan ya. Jadinya gue tidur madep kiri apa kanan gue lupa gitu waktu mimpinya. Nah gue udah ngerasa kok beda, tiba-tiba tuh mata gue melek sendiri gitu teman-teman ya pas tidur. Pas melek sendiri, gue tuh berfokus kepada lemari yang udah nyatu sama TV gitu kan. Situ ada bonekanya juga, itu boneka ponakan gue ya, boneka ponakan gue lah. Nah di situ gue bingung, kok gue fokus ke situ terus ya kan teman-teman ya. Nah pas itu tiba-tiba muncullah boneka tiba-tiba di depan gue, kaget dong ya, astagfirullahaladzim. Gue seperti itu lagi kan, karena gue kalau kaget mengucapnya selalu seperti itu, astagfirullahaladzim. Gue kaget dong, itu masih di setengah teman-teman ya. Itu kayak ngeledek bonekanya temen, kayak ngeledek bener, cerut kayak ngeledekin, kayak ngajak main lah kalau kata bahasa kita. Itu tuh kayak dia kan mau ngajakin main kita. Cuman di situ gue kembali berteriak lagi, nggak ada yang denger, dan napas parah banget. Napas itu gue napas bener-bener kayak apa ya, kayak kalau kata gitu mah kayak Senin Kemis lah lari gitu ya, pokoknya seperti itu. Ya udah kita langsung nih, habis itu gue langsung baca lagi. Cuma gue melekin, gue sengaja nih gue melekin, gue penasaran, saking penasarannya gue melek ya kan, melek kok dia kayak gini-gini. Terus nih kalau kata kita tidur nih miring ya kan, dalam keadaan miring, dia tuh di depan muka kita kayak gini-gini terus tuh kayak ngajakin main gitu. Nah disitu gue kesel kan ya, namanya gue kesel ya, namanya manusiawi ya kesel. Tangan gue coba gentakin nih, tapi nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Nah udahlah, gue baca Bismillah, Allahu Akbar, bro. Itu kayak bener-bener nonjok beneran. Sampai tangan gue apa ya, terkilir atau apa itu, gue kena nonjok tembok ya. Gue nonjok tembok jadi terkilir ya, sakit gue biru ini gue. Cuman capeknya tangan gue kayak gitunya tuh pas mendusin, pas sadar gitu ya, bener-bener tuh kayak emang abis nonjok gitu temen-temen ya. Ya kalau kata orang sih mimpi rep-rep ya teman-teman, mimpi rep-rep ini, tapi gue nggak tahu ini mitos atau faktanya, gue juga masih belum tahu ya. Kalau gue salah mohon maaf ya, mohon di komen aja. Katanya sih ya, kata orang dulu itu juga ya, kalau mimpi rep-rep itu katanya bisa mengakibatkan kematian juga teman-teman. Kalau kitanya menghadapinya itu nggak tenang, menghadapi mimpi rep-rep itu kita tuh nggak tenang, panik. Soalnya kan kalau mimpi rep-rep itu pasti napas kita seperti kayak orang asma gitu ya teman-temannya. Nah dari situlah gue belajar tenang ya kan. Nah yang paling hal mengerikan nih yang ketiga nih teman-temannya, cerita yang ketiga lah. Jadi gue ambil 1, 2, 3 aja, padahal gue sering lah mimpi rep-rep seperti itu. Nah yang ketiga ini bener-bener mimpi rep-repnya gue mengerikan banget sepanjang hidup gue gitu ya. Mimpi rep-rep ini yang paling serem lah teman-teman. Jadi gue dulu kan punya YouTube ya teman-teman. Jadinya YouTube itu YouTuber misteri. Gue itu udah kerja, udah dewasa gitu ya, udah 18 plus lah cowok gue itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pas itu gue habis pulang explore suatu tempat yang konon ceritanya pembuangan mayat, seperti itu ya teman-temannya. Gue tuh lupa teman-teman untuk ambil wudhu dulu, baca doa dulu, karena gue nggak tahu, itu aneh aja gitu temennya. Biasanya tuh gue kalau udah ngumpul sama anak-anak gitu-gitu ya, sama teman-teman gue yang tim YouTuber misteri ini, itu pasti gue tidurnya belakangan atau enggak nunggu yang lain pada tidur aja dulu gitu ya. Tapi di sini gue posisi kok gue ngantuk gitu temen, tumben gitu loh. Ya udahlah, gue singkat cerita ya teman-teman, gue tidur.
Nah nggak lama kemudian gue nggak tahu itu jam berapa, pokoknya udah tengah malam banget kayaknya itu. Itu gue dalam keadaan nginep ya temen. Jadi gue habis pulang ekspor itu gue nggak langsung pulang, jadi ngumpul di base camp youtuber misteri tersebut, nginep semuanya, pulang pagi. Nah gue mendusin nih, itu gue melek tuh kayak benar-benar nyata. Jadi tuh gue ngeliat anak-anak tuh pasti pada ngobrol, pasti kayak ketawa, ada yang makan ya kan. Ya udahlah, cuman kan gue merem lagi kan, merem. Nah gue pas gue merem kok perut gue kayak ada yang neken nih, maaf ya teman-teman, nih di bagian sini nih tuh kayak ada yang neken ya teman-teman, kayak ada yang neken. Jadi gue untuk bernapas itu susah, Nah gue penasaran dong ya, gue melek nih, apa sih yang membuat napas gue susah. Itu astagfirullahaladzim teman-teman, gue nggak tahu, pokoknya tuh badannya itu hitam, cuma kepalanya tuh nggak kelihatan, cuma gue ngeliat badan sama tangannya doang lagi neken ini gue yang tadi gue bilang itu ya. Maaf ya tadi yang kayak gini, perut itu bener gue napas nggak bisa, parah kayak bener-bener jantung tuh kayak apa ya, berhenti lah gitu, jantung tuh kayak berhenti untuk berdetak atau bernapas. Di situ gue mulai panik ya kan, gue panik, tapi gue pas itu tiba-tiba kayak ada yang bisikin gue, oh tenang, baca bacaan yang lo bisa lah gitu. Ya udah gue bacaan yang gue bisa, kayak gue baca Al-Falaq, surat Falaq, surat An-Nas, surat Qul, Al-Ikhlas, pokoknya gue bacain semuanya dah yang gue bisa gitu ya. Sama jikir lah gue baca selawat, gue baca udah mati ya, karena gue udah tahu percuma kalau gue teriak nggak bakalan bisa. Gue tenang, tapi gue bebaca sambil mermelek melihat itu. Nah tekanan pertama dilepas sama dia, nah ditekan lagi nih, pas gue berhenti baca dia tekan lagi. Nah, makin ini dong, tekanannya tuh makin kenceng. Gue bener-bener parah dah, udah pengen kehabisan. Singkat cerita seperti itu lagi, ketiga kalinya makin kenceng nih, bener-bener gue udah pasrah gitu loh, gue udah pasrah. Aduh ya kayaknya gue ini mati kali, gue begitu kan dalam pikiran gue pasrah. Nah terus gue, oh iya gue hampir lupa tuh, oh iya kalau mimpi perp itu kita harus menggentakkan salah satu badan kita agar terlepas. Kayak kalau kata gue mah kayak Kenjutsu ya, Kenjutsu Naruto udah jadi begitu ya. Ya sedikit bercanda dah. Tadi gue pas cerita itu gue merinding teman-teman, sebenarnya gue merinding di sini. Gue jadi bikin video ini gue tuh tengah malam teman-teman, jam 1 ya kalau kalian tahu. Jadi ada sedikit merinding lah. Oke lanjut cerita. Jadi gue berpikir, oh iya gerakin salah satu badan, terpikirlah kaki ya kan, untuk nendang yang neken gue ini, karena kan posisinya gue telentang tidur, terus posisi dia di atas gue kan, pakai kaki dong kalau menendang ya. Gue inisiatif pakai kaki kanan kan. Gue bismillah, gue doa dulu, bismillahirrohmanirrohim, bos gue tendang. Itu kejadiannya lucu juga sih temen-temen. Pas gue nendang itu emang terhindar, udah lepas mimpi perpnya, cuman tuh badan gue ngikut bangun duduk begitu. Kayak gimana sih kalau kita ditarik sama teman kita, harus kita duduk. Nah gue duduk kan, duduk ke bawah sama kaki gue. Nah pas itu gue bingung lah, gue ngapain tadi ya, gue duduk ya. Gue lihat anak-anak itu setengah sadar, tapi gue masih berpikir gitu teman-teman. Nah ini teman gue, anak-anak udah pada tidur lah, gue doang ini yang sendirian mendusin gitu ya. Tadi gue mimpi apaan ya, tapi itu dalam keadaan emang bener kaki nendang, ngerasa nendang sama ngerasa napas tuh nyesek kayak orang asma. Cuman udah mati, gue berpikir ini anak-anak gue sambil tengok ya kan, kayak orang bego lah gitu ya kan. Nah ini kata gue anak-anak tidur. Nah gue ngeliat sekitar, udah aku tidur lagi. Nah di sini gue berpesan nih untuk teman-teman. Katanya sih kalau habis mimpi rep kayak gitu, usahakan pas mau tidur lagi ya, kalian baca doa, ya Allah jauhkanlah hambamu ini dari godaan setan ataupun iblis yang terlaknat. Nah gue doa seperti itu udah mati, tapi gue posisinya katanya suruhnya pindah, nggak boleh posisi yang sama, karena kalau posisi yang sama pernah gue alami. Gue tidur habis mimpi rep,
udah terlepas, gue tidur lagi dengan posisi yang sama, mimpi lagi gitu loh, dilanjut lagi. Jadinya gue pas tidur, karena gue mimpi rep itu telentang, jadi gue mengarah ke kanan badan gue. Dan alhamdulillah udah enggak ini lagi ya teman-teman. Cuman kejadian pas gue tidur itu ini nyata teman-temannya. Jadi pas gue tidur nggak tahu kenapa gue denger suara tangisan kayak cewek gitu teman-teman, tangisan cewek. Nah, gue bingung dong, ini masih mimpi rep-rep apa gimana, tapi gue sadar gitu loh, gue gini-gini ini. Nah pas itu gue baca kan, gue baca surat Al-Ikhlas lah ya teman-teman. Alhamdulillah berhenti tuh. Ya udah, gue dari situ ya gue nggak tahu lah, kalau gue sih orangnya masa bodoh benaran ya kalau dengar kayak gitu. Maksud gue tuh masing-masing alamnya aja gitu loh, jangan mengganggu, karena gue kok toh nggak mengganggu gitu loh. Ya udahlah, gue baca itu selesai, gue tidur, bangun pagi. Tapi gue nggak cerita sama siapa-siapa sih ya teman-teman, ceritanya sama sebagian aja. Pokoknya nggak cerita sama siapa-siapa, maksudnya nggak cerita sama semua orang, paling yang terpercaya aja gitu. Maksud gue itu lucu aja gitu loh ya. Jadi mungkin ini aja ya teman-teman ya, cerita tentang mimpi buruk ataupun mimpi rep-rep yang pernah gue alamin. Semoga ya ini menambah pengetahuan kalian ya, kepada kalian, dan juga gue tuh lega bisa cerita ke kalian, berbagi cerita lah pengalaman mistis gue tentang mimpi buruk yang gue alami ya. Karena ini pertama ya teman-teman dalam channel gue ini di Cerita AS. Nanti gue next video bakalan cerita-cerita tentang hal mistis yang lainnya ataupun cerita yang lainnya lah, biar nggak bosan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi karena ini channel pertama gue, sekali lagi untuk teman-teman mohon bantuannya dong, support channel gue ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan perlu di share juga ya, untuk mengembangkan berbagi pengalaman cerita ya. Mungkin nanti teman-teman gue mungkin mempunyai cerita hal mistis yang lainnya, atau cerita-cerita tentang galau cinta atau apapun itu, nanti kita bakal undang juga di channel Cerita AS ini ya. Pokoknya dukungannya aja ya teman-teman ya. Oke, mungkin cerita itu cukup sampai di sini aja. Kalaupun ada salah-salah kata ataupun ya apapun itu mohon dimaafkan, ataupun bisa kalian saranin aja kalau kalian memang mempunyai cerita juga hal yang sama seperti saya, mimpi buruk atau mimpi rep-rep, komentar aja di video, kita berbagi pengalaman aja gitu ya, berbagi cerita lah kepada teman-teman yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih. Saya Aldi mengucapkan terima kasih atas kalian yang sudah meluangkan waktunya menonton video saya. Ya mungkin nggak berfaedah, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya kita berbagi ya kan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.